Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya dan semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam hidayah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Juga selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi Allah Subhanahu wa taala sampai dengan akhir puasanya dan insya Allah bisa bertemu lagi dengan puasa berikutnya dan insya Allah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi tasin bersanad, yaitu sebagaimana terdapat dalam Aisar Lisigor, yaitu pembahasan sifat-sifat huruf hijaiyah sesuai dengan sanad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas huruf hijaiyah berikutnya. Kemarin kita sudah membahas ain, dan pada kesempatan ini kita akan membahas huruf hijaiyah ghain. Baik, sebelum kita tiba pada sifat-sifat huruf hijaiyah ghain, maka terlebih dahulu sebagaimana biasanya untuk membaca agar bacaan kita menjadi baik dan benar serta fasih, maka terlebih dahulu kita mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ghain, tempat keluarnya sebagaimana yang terlihat pada gambar ini, ya. Sebagaimana terlihat pada gambar ini, huruf hijaiyah ghain tempat keluarnya yaitu di bagian tenggorokan, ya. Jadi tenggorokan bagian atas ini seperti yang terlihat pada gambar yang ada gambar wifi, ya. Jadi tenggorokan bagian atas atau ini sebagaimana terlihat pada gambar, ya, atau akar lidah ini bertemu dengan langit-langit lunak. Ini langit-langit lunaknya, ya. Kan langit-langit itu ada yang lunak, ada yang bagian keras biasanya kesananya, ya. Sebagaimana yang saya tunjuk ini. Ini bagian lunaknya, ya. Jadi pangkal lidah atau akar lidah ini bertemu dengan langit-langit bagian lunaknya. Itulah tempat keluarnya huruf hijaiyah ghain. Ya, atau kalau sudah diberi harokat disebut wo, ya. Jadi diingat-ingat tempat keluarnya di pangkal lisan atau huruf hijaiyah ghain. Lisan kita terangkat seperti ini. Ini menandakan bahwa huruf hijaiyah ghain ini adalah huruf hijaiyah tebal. Karena ciri-ciri huruf hijaiyah tebal yaitu terangkat lisan seperti ini, ya. Terangkat lisan seperti ini dan ada cekungan seperti ini. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan huruf hijaiyah ghain. Tadi kita sudah bahas tempat keluarnya huruf hijaiyah ghain adalah akar lidah bertemu dengan langit-langit lunak bagian atas. Dan mari kita bahas sifat-sifat huruf hijaiyah ghain. Sifat-sifat huruf hijaiyah ghain ada 4 sifat, yaitu pertama mempunyai sifat jahar, dan yang kedua mempunyai sifat rohwa, ketiga mempunyai sifat isti'lah, dan yang keempat mempunyai sifat infitah. Ya, jadi ada 4 sifat. Biasanya sifat-sifat ini dikenal dengan sifat jahar itu dikenal dengan sifat majahuro, kemudian rohwa dikenal dengan sifat rihwa, kemudian demikian juga istilah dan infita. Mari kita bahas satu persatu. Sifat jahar, pembahasan sifat jahar. Jika berbicara sifat jahar, kita ingat, ya, bahwa jahar itu berkaitan dengan sifat nafas, berkaitan dengan nafas udara atau anginnya. Jadi berkaitan dengan nafas, tepatnya yaitu kalau jahar nafas kita tertahan. Yang berkaitan dengan nafas itu hanya ada 2, yaitu nafas tertahan dan nafas yang mengalir. Yang mengalir disebut dengan hamas dan yang tertahan disebut dengan jahar. Jadi untuk huruf hijaiyah ghain mempunyai sifat nafasnya tertahan. Ini diingat-ingat, ya. Nafasnya tertahan. Ciri-ciri nafas tertahan itu adalah meletakkan, ya, dengan cara pertama bagaimana agar nafas kita tertahan, meletakkan tempat huruf hijaiyah itu pada tempatnya, yaitu akar lidah atau pangkal lisan diletakkan pada langit-langit bagian lunak, atas bagian lunak seperti ini. Diletakkan dulu, kemudian hurufnya disebut go. Diletakkan dulu, go, go, go. Jadi tidak ada udara, ya. Kita bisa letakkan tangan kita seperti ini di depan, go, 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 gi, gu, al, al.
gogigu al, seperti itu. Ini adalah kalau napasnya masih keluar berarti untuk huruf hijaiyah goin belum sempurna. Maka kita sempurnakan agar untuk ngecek huruf hijaiyah goinnya sudah benar. Lisan kita angkat, kita letakkan di pangkalnya, kita letakkan di langit-langit sini, kemudian kita ucapkan huruf itu. Jika napasnya tidak ada yang keluar berarti huruf goyennya sudah benar. Itu untuk ngecek huruf ya, diberi sukun atau diberi tasdid. Algo, algo, al, seperti itu. Algo, seperti itu. Kemudian yang kedua mempunyai sifat rohwa atau rihwa. Sifat rohwa atau rihwa itu berkaitan dengan suara. Jadi ada 3 ya, suara tertahan, suara mengalir, dan suara antara mengalir dan tertahan. Kalau yang tertahan disebut dengan siddah atau disebut dengan siddah atau rihwa ya. Kalau yang tertahan, kalau yang mengalir disebut dengan rihwa ya, mengalir. Kalau yang tertahan disebut dengan sadidah atau siddah ya. Nah, pada kesempatan ini untuk huruf hijaiyah goin dia mempunyai sifat rihwa atau rohwa atau suara mengalir. Jadi suara harus dialirkan ya. Suara mengalir itu contohnya seperti ini. Itu suara. Itu suara. Itu tidak ada napasnya. Ketika kita ngetes, kita letakkan lisan kita di pangkal lisan kita letakkan di akar di langit-langit bagian atas lunak seperti ini, kemudian kita ucapkan lisannya ghairil dialirkan, jangan magdu, jangan ditahan, jangan ghairil magdu. Nah, ini harus dialirkan suaranya karena dia mempunyai sifat rohwa atau rihwa, yaitu ghairil magdu ya, seperti itu. Itu adalah ciri-ciri suaranya mengalir. Magdu, jangan magdu atau tapi ditebalkan ya, diangkat lisan seperti ini, diletakkan di langit-langit bagian atas agar menjadi tebal hurufnya. Magdu ghairil maghdubi alaihim, seperti itu ya. Ini adalah sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga dari huruf hijaiyah goin adalah isti'la. Isti'la ini adalah artinya mempunyai sifat tebal. Ya, ciri-ciri sifat tebal adalah lisan harus diangkat seperti ini. Go, ya. Isti'la itu suara dikumpulkan di langit-langit ya. Jadi suara dinaikkan ke langit-langit atas seperti ini. Jadi suara terkumpul di antara lisan yang ada cekungannya seperti ini dengan langit-langit atas. Jadi dinaikkan ke langit-langit, tidak boleh keluar. Kalau keluar menjadi tipis. Jadi go ini tipis. Go giru di dalam sini ya, terkumpul di dalam sini ya, di antara cekungan dan lisan bagian atas. Jadi terkumpul di antara lisan yang ada cekungan seperti ini dengan langit-langit bagian atas ya. Jadi dinaikkan ke langit-langit bagian atas suaranya. Go, ghairil tidak boleh ghairil magdu tidak boleh, tapi magdu tidak boleh juga. Ghairil magdu, nah ini magdu, jadi tetap ditahan lisan itu. Ghairil jadi dialirkan suaranya ya. Magdu ya, seperti itu. Donya kita sudah bahas sebelumnya ya. Itu adalah sifat dari isti'la ya, atau sifat yang punya sifat tebal ya. Yaitu biasanya juga disebut isti'la itu disebut dengan musta'liyah ya.
Jadi kita harus istilah ini kita tebalkan hurufnya dan kita alirkan suaranya ya, agar mendapatkan huruf goin yang cukup baik dan benar ya. Karena dengan seperti itu, dengan kita alirkan berarti rohwanya ada, kemudian kita angkat lisan kita seperti ini agar huruf tersebut menjadi tebal. Itu adalah sifat musta'liyah atau istilah atau tebal atau tafhim ya. Jadi suaranya benar-benar dinaikkan ke langit-langit seperti yang terlihat pada gambar ini, tetapi tidak terkepung ya, beda ya, tidak terkepung. Jadi artinya tidak tebal banget karena tidak ada tafhimnya ya, cuma istilah. Hanya dinaikkan ke langit-langit, bukan dikumpulkan di dalamnya, tapi sekedar saja dinaikkan. Ghairil mag. Suara terasa di sini. Ghairil maghdu. Itu sudah naik ya, dinaikkan ke langit-langit. Yang ketiga, kemudian yang keempat mempunyai sifat infitah. Ya, sifat infitah. Infitah ini berkaitan dengan sempit dan tidaknya huruf ya. Kalau lawan dari infitah itu adalah itbaqo. Kalau itbaqo itu mengumpulkan, suara harus dikumpulkan atau terkumpul di dalam sini. Ya terkumpul, tidak boleh keluar, tidak boleh bocor keluar. Jadi harus terkumpul. Tapi kalau infitah lawan dari terkumpul berarti suaranya tidak boleh dikumpulkan di dalam sini, melainkan dikeluarkan, dipecahkan sampai keluar ya, sampai keluar lisan sini. Go, tidak boleh goiril terlalu tebal banget tapi goiril ya sudah begitu terangkat suaranya terangkat ke langit-langit, kemudian kita arahkan keluar maghdubi alaihim dan seterusnya. Itu adalah sifat infitah. Jadi suara tidak boleh dikumpulkan di dalamnya, melainkan hanya sekadar saja dinaikkan ke langit-langit, kemudian dipantulkan keluar karena mempunyai sifat infitah ya. Demikian pembahasan ini dan kesimpulan dari pembahasan ini bahwa huruf goin mempunyai sifat jahriyah itu suara nafasnya tertahan, kemudian yang kedua mempunyai suaranya yang harus dialirkan, maghdu seperti itu, kemudian mempunyai sifat istilah atau sifat tebal ya, sifat tebal yaitu suara harus dinaikkan ke langit-langit. Kemudian yang keempat mempunyai sifat infitah ya, suara tidak boleh dikumpulkan di dalam, melainkan dikeluarkan atau menuju keluar. Ini adalah 4 sifat yang ada dalam huruf hijaiyah ghain. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan ini dengan latihan. Ya, lihat sebagaimana tertera di gambar ini. Latihan, mari kita latihan dan kita ingat huruf ghain berada di ghain itu adalah berada di tenggorokan ya. Tenggorokan sebagaimana yang terlihat pada gambar telah saya jelaskan tadi, tenggorokan bagian atau berada di tenggorokan bagian atas, paling atas, atau berada di antara tenggorokan atas dengan langit-langit langit-langit paling ujung ya. Atau jadi akar lisan dinaikkan seperti ini dan ini adalah tenggorokan bagian atas. Baik, mari kita latihan. Ya. Jadi memang seperti itu ujung tenggorokan ya, ujung tenggorokan sebagaimana terlihat pada gambar ya. Diingat ujung tenggorokan ditempelkan di langit-langit bagian atas. Sha, la, wa, fa, so, na, za, ya, ta, la, to, ba, ja, da, a, za, wa, ma, sa, ka, ha, ro, ha, za, a, sa, la, ma, za. Ya, za. Tidak boleh mengalir nafasnya ya. Za. La, ba, da, ro, la, ma, do, ba, to, ya, so, ya, do, to. Perhatikan
Mari kita bacanya, hampir habis pembahasannya, tinggal beberapa huruf lagi. Perhatikan. Ya, sebagaimana yang terlihat pada gambar ini, saya tunjuk. A, ba, ta, tha, ja, ha, ho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, wo, a, go. Ya, sampai di situ pembahasannya. Ini belum kita bahas kalamana, wa, ha, a, ya. Itu pembahasan berikutnya. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga manfaat dan ikuti terus videonya, dan insya Allah makin baik dan benar bacaan kita. Semoga kita dipertemukan pada pertemuan berikutnya atau pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.